Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kali ini saya akan menjelaskan tentang salah satu tugas saya, yaitu dalam mata kuliah sistem pakar, yang mana pada kali ini kita diminta untuk melakukan review dan analisa pada sebuah jurnal studi kasus tentang sistem pakar. Sebelum kita memasuki dulu, mari kita berkenalan dulu pada sistem pakar itu apa. Sistem pakar adalah sistem komputer yang dirancang untuk meniru kemampuan seorang pakar manusia dalam suatu bidang tertentu. Sistem ini memanfaatkan pengetahuan dan pengalaman dari pakar manusia untuk memberikan solusi, rekomendasi, atau diagnosis dalam domain yang spesifik. Nah, pada dalam studi kasus ini, jurnal yang kita bahas yaitu berjudul Sistem Pakar Diagnosa Penyakit Gangguan Tidur dengan metode forward chaining berbasis web, yang mana ini ditulis oleh Ahmad Revaldo dan Yupita Yupiati dan Ila Yatibeti. Nah, untuk identitas jurnalnya bisa dilihat, di mana jurnal ini dirilis tahun 2023 di Jurnal Media Infotama Volume 19 nomor 44. Kemudian untuk latar belakang dari jurnal ini itu kebutuhan hidup yang mendorong manusia untuk bekerja demi memenuhi kebutuhan sehari-hari dalam menjalankan aktivitas sehari-hari. Tidur memiliki peran penting dalam memulihkan kondisi fisik dan menjaga keseimbangan hidup manusia. Namun kebutuhan tidur setiap individu berbeda-beda, ada yang membutuhkan waktu tidur lebih lama dan ada pula yang hanya memerlukan waktu tidur yang singkat. Gangguan tidur juga dapat mempengaruhi kualitas hidup seseorang. Namun, sebagian besar masyarakat tidak memiliki pengetahuan medis yang memadai untuk mengenali dan mengatasi gangguan tidur. Sistem ini dibangun menggunakan bahasa pemrograman PHP dan database MySQL dengan tujuan memberikan solusi dan informasi yang akurat terkait gangguan tidur melalui pengujian yang dilakukan di UPTD, Puskesmas Telaga Dewa, Kota Bengkulu. Sistem pakar ini telah berhasil mengidentifikasi gejala dan penyakit dari 7 data sampel dengan tingkat fungsionalitas yang mencapai 100%. Sesuai dengan kebutuhan sistem pakar ini diharapkan dapat membantu masyarakat dalam melakukan diagnosa awal dan mencegah penyakit tidur yang lebih parah. Kemudian metode penelitian yang digunakan adalah metode pengembangan waterfall sebagai pendekatan utama dalam proses penelitian. Metode ini memungkinkan pengumpulan data yang relevan untuk mendukung analisis permasalahan yang sedang dibahas dalam pengumpulan data. Penelitian ini menggunakan dua metode, yaitu observasi dan wawancara. Observasi dilakukan dengan melakukan pengamatan langsung terhadap objek penelitian yang akan diteliti, sementara wawancara dilakukan dengan Dr. Evi Susaharti, seorang pakar yang memiliki pengetahuan dan pengalaman dalam bidang yang relevan dengan masalah yang akan dibahas dalam penelitian ini. Kemudian hasil penelitian menunjukkan bahwa penggunaan aplikasi sistem pakar dalam mendiagnosa gangguan tidur dapat memberikan kemudahan, kecepatan, dan tingkat akurasi yang memadai bagi pengguna secara menyeluruh. Hal ini penelitian ini dilakukan melalui dua tahap, yaitu tahap offline dan online, yang pengujian fungsionalitas aplikasi secara menyeluruh. Hasil pengujian menunjukkan bahwa seluruh aktivitas pengujian menghasilkan output sesuai dengan harapan. Aplikasi ini diharapkan dapat digunakan oleh masyarakat sebagai langkah awal dalam mendiagnosa gangguan tidur sebagai tindakan pencegahan penyakit yang lebih serius. Sistem aplikasi ini dirancang menggunakan bahasa pemrograman PHP dan database MySQL. Sistem pakar yang dihasilkan mampu membantu pasien dalam menghasilkan penyakit gangguan tidur sekaligus memberikan solusi yang tepat terhadap penyakit tersebut. Dalam pengujian yang dilakukan di UPTD, Puskesmas Telaga Dewa, Kota Bengkulu, ditemukan gejala dan penyakit dari 7 data sampel yang ada. Hasil pengajian menunjukkan bahwa aplikasi berfungsi dengan tingkat akurasi 100% sesuai dengan kebutuhan sistem. Selain itu, dilakukan pula pengujian terhadap akurasi aplikasi dengan membandingkan hasil diagnosa aplikasi dengan hasil diagnosa yang dilakukan oleh pakar di UPTD Puskesmas Telaga Dewa, Kota Bengkulu. Sekarang kita masuk ke bagian pembahasan. Nah, dalam merancang sistem pakar itu terdapat langkah-langkah yang harus dilakukan. Pada jurnal tersebut sudah mengikuti langkah-langkah yang benar, yaitu yang pertama itu mengidentifikasi masalah. Tentukan masalah apa yang akan diselesaikan oleh sistem pakar.
definisi dengan jelas tujuan sistem pakar dan batasan-batasannya. Pada jurnal sebelumnya itu masalah yang diidentifikasi yaitu adalah gangguan tidur. Diagnosa penyakit dalam gangguan tidur. Sedangkan untuk acquisition pengetahuannya dapat pengetahuan dari pakar domain yang relevan dengan masalah yang ingin diselesaikan. Ini melibatkan wawancara dengan pakar, studi literatur, pengamanan, atau pengumpulan data yang lain. Jurnal tersebut juga sudah melakukan langkah akuisisi pengetahuan yang benar dengan cara melakukan observasi kepada pasien dan juga melakukan wawancara pada pakarnya. Kemudian pemodelan pengetahuan. Memodelkan pengetahuan dari pakar dalam bentuk yang dapat dipahami oleh sistem komputer dan meliputi penentuan struktur berbasis pengetahuan, aturan-aturan referensi atau bahasa formal lain yang digunakan dalam sistem pakar. Yang mana pada jurnal tersebut setelah mengumpulkan pengetahuan dari pakar atau dalam observasi, maka peneliti merubah bentuknya ke dalam model pengetahuan yang dapat dipahami oleh sistem komputer. Kemudian yang keempat atau D, implementasi sistem pakar. Implementasi model pengetahuan dalam bahasa pemrograman atau alat pengembangan yang sesuai. Buat sistem pakar yang dapat menerima input dari pengguna dan memberikan output berdasarkan pengetahuan yang dimiliki. Pada aplikasi sistem pasar analis diagnosa gangguan tidur tersebut, kita lihat sang peneliti menggunakan PHP dan MySQL dan aplikasi berbasis web untuk mengimplementasikan sistem pakarnya. Verifikasi dan validasi. Lakukan pengujian dan validasi sistem pakar untuk memastikan bahwa sistem bekerja dengan baik, memberikan hasil yang benar. Uji sistem dengan menggunakan kasus-kasus uji relevan dibandingkan hasilnya dengan yang diharapkan. Yang mana pada jurnal sebelumnya itu mereka juga sudah melakukan hasil verifikasi dan validasi yang mana mendapatkan hasil yang sesuai, di mana diagnosa secara langsung dengan pasien akan diagnosa melalui aplikasi. Maka pada jurnal tersebut sudah melakukan verifikasi dan validasi. Kita akan membahas struktur sistem pakar pada sistem pakar diagnosa penyakit gangguan tidur. Nah, pertama-tama struktur sistem pakar mengacu pada organisasi dan tata letak komponen-komponen yang membentuk sistem pakar. Sistem pakar adalah jenis sistem kecerdasan buatan yang menggunakan pengetahuan dan aturan yang telah diprogram untuk menyelesaikan atau memberikan rekomendasi suatu domain tertentu. Yang mana komponen dari struktur sistem sistem pakar itu adalah pertama, basis pengetahuan, yang kedua, mesin inferensi, yang ketiga, antarmuka pengguna, dan yang keempat, basis data. Basis pengetahuan, komponen yang menyimpan aturan-aturan atau pengetahuan yang digunakan dalam proses pengambilan keputusan atau penalaran sistem pakar. Basis pengetahuan ini berfungsi sebagai database pengetahuan yang digunakan oleh sistem pakar untuk memecahkan masalah atau memberikan rekomendasi. Yang pernah pada jurnal diagnosa sistem pakar diagnosa penyakit gangguan tidur tersebut, basis datanya itu adalah tentang penyakit, terus gejala-gejala penyakitnya, dan juga solusi untuk mengatasinya, yang bisa dilihat di bawah ini contohnya. Kemudian itu mesin inferensi. Yang kedua, mesin inferensi adalah komponen utama dalam sistem pakar yang bertanggung jawab untuk melakukan proses penalaran atau pengambilan keputusan yang berdasarkan aturan dan fakta yang ada di dalam basis pengetahuan. Mesin inferensi menganalisis informasi yang diberikan oleh pengguna atau sistem input, memberikan aturan-aturan yang ada dalam basis pengetahuan dan menghasilkan kesimpulan atau rekomendasi. Seperti yang pada diagram dilihat, ini adalah diagram proses alur sistem pakar dalam mengambil keputusan. Yang mana jika pasien melakukan agregasi dan memasukkan gejala-gejalanya, maka program akan melakukan penyaringan akan mencari penyakit yang sesuai dengan gejala yang dimasukkan dan juga solusi. Nah, pada jurnal diagnosa penyakit gangguan tidur ini, mereka menggunakan metode forward chaining pada mesin inferensi mereka.
Metode forward chaining merupakan salah satu metode yang digunakan dalam sistem pakar untuk melakukan inferensi atau penalaran maju. Metode ini digunakan ketika sistem pakar memiliki fakta-fakta awal atau gejala-gejala yang diketahui dan berusaha untuk mencapai kesimpulan atau rekomendasi berdasarkan aturan-aturan yang ada dalam basis pengetahuan. Proses forward chaining dimulai dengan mengumpulkan informasi tentang fakta-fakta atau awal atau gejala-gejala yang diberikan oleh pengguna atau sistem input. Sistem pakar kemudian mencocokkan informasi tersebut dengan aturan-aturan yang ada dalam basis pengetahuan untuk menentukan aturan mana yang relevan dengan fakta-fakta tersebut. Setiap aturan relevan akan dievaluasi dan jika persyaratan atau kondisi pada aturan tersebut terpenuhi, kesimpulan dari aturan tersebut akan ditambahkan sebagai fakta baru. Proses ini berulang terus-menerus sehingga tidak ada lagi aturan yang relevan atau kesimpulan yang dapat dihasilkan. Kemudian itu ada antarmuka pengguna, menyediakan antarmuka yang memungkinkan pengguna untuk memasukkan gejala-gejala yang dialami. Pada sistem pakar diagnosa penyakit gangguan tidur tersebut, mereka menyediakan antarmuka yang sangat sederhana, yaitu pasien tinggal register kemudian menjawab sebuah pertanyaan dengan hanya memilih ya atau tidak. Jika sudah selesai, maka hasil analisa akan ditampilkan penyebabnya dan solusi yang harus diambil oleh pasien tersebut. Yang mana antarmuka ini sangat ramah sekali untuk pasien dalam mengetahui penyakit yang mereka derita atau solusi dari penyakit mereka. Kemudian itu basis data. Basis data pada sistem pakar adalah komponen penting yang menyimpan pengetahuan yang digunakan dalam proses inferensi atau penalaran sistem pakar. Basis data berfungsi untuk menyimpan fakta-fakta, aturan, dan informasi lain yang diperlukan oleh sistem pakar dalam melakukan analisa dan pengambilan keputusan. Yang mana pada sistem pakar diagnosa penyakit gangguan tidur itu dia menggunakan basis datanya berupa MySQL. Jadi data-datanya tersebut disimpan di dalam MySQL dan dapat ditampilkan kembali. Mungkin sekian presentasi dari saya tentang analisis studi kasus sistem pakar diagnosa penyakit gangguan tidur. Jika ada yang kurang atau kata-kata yang salah, mohon dimaafkan. Sekian, terima kasih.